Sudah 1 tahun lamanya Nurul memendam nyeri yang menggerogoti tubuh dan jiwanya. Semua bermula dari benjolan kecil di payudara kirinya. Awalnya ia mengira itu hanyalah pembengkakan biasa. Tapi hari demi hari, benjolan itu makin terasa sakit, makin membesar. Seperti duri yang menancap, mengiris dari dalam setiap kali ia bergerak, tertawa, bahkan saat bernapas. Nurul bukan tipe perempuan yang gampang panik. Ia mencoba tetap tenang. Ia pilih jalan yang ia yakini paling alami, pengobatan herbal. Dari ramuan rebusan daun sirsak, air rendaman kayu bajakah, sampai terapi pijat tradisional, semuanya pernah ia coba. Ia juga sempat berobat ke pengobatan alternatif di luar kota yang katanya bisa menarik keluar racun dari tubuh. Tapi hasilnya nihil. Benjolan di dadanya kini tak lagi sendiri. Payudara sebelah kanan pun ikut menghitam dan terasa panas seperti bara. Saat ia akhirnya memutuskan memeriksakan diri ke rumah sakit, hatinya sudah separuh pasrah. Di ruang putih dengan bau obat yang menusuk, dokter yang memeriksanya hanya menatap hasil USG dan MRI dengan wajah tegang. Tumor payudara stadium 3, kedua sisi. Kami sarankan dilakukan mastektomi ganda sesegera mungkin, kata dokter wanita itu dengan suara pelan namun pasti. Dunia seakan berhenti berputar bagi Nurul. Tangannya lemas. Ia menggenggam ujung kerudungnya erat, berusaha menahan getar di dadanya, yang kini justru menjadi sumber ancaman hidupnya sendiri. Mastektomi, kata itu berputar-putar dalam benaknya. Pengangkatan, pemotongan, kehilangan. Ia akan kehilangan bagian tubuh yang selama ini menjadi simbol kewanitaannya. Bagian tubuh yang selalu ia rawat, ia tutupi rapi dengan pakaian. Bagian tubuh yang dulu membuatnya percaya diri sebagai perempuan. Namun lebih menyakitkan dari vonis dokter adalah reaksi dari lelaki yang selama ini menemaninya, Indra. Kalau kamu sampai operasi dan payudaramu nggak ada lagi, aku harus jujur, Nurul. Aku nggak tahu bisa bertahan atau enggak, ucap Indra saat mereka bertemu beberapa hari kemudian. Mereka duduk berdua di sebuah kafe kecil, tempat biasa mereka merencanakan masa depan. Tapi hari itu, suasana menjadi dingin seperti es. Jadi kamu cuma mencintaiku kalau aku utuh? Kalau aku punya tubuh sempurna? Tanya Nurul getir. Indra menghela napas panjang. Aku lelaki, Rul. Kamu tahu kan, ini bukan cuma soal cinta, tapi juga fisik. Kehidupan pernikahan itu. Sudah, potong Nurul, matanya mulai berair. Kita cukup sampai di sini. Dan begitu saja, hubungan yang sudah mereka bina 5 tahun itu kandas. Tak ada pelukan perpisahan, tak ada tangisan histeris. Hanya diam yang panjang, seperti dinding yang menjulang tinggi di antara dua hati. Malam sebelum operasi, Nurul duduk sendiri di kamarnya. Ia menatap cermin besar yang tergantung di dinding. Refleksinya menunjukkan seorang perempuan muda berusia 28 tahun, dengan pipi tirus dan mata sayu yang sudah lama kehilangan cahaya. Ia membuka kancing piyamanya perlahan. Di balik pakaian longgar itu, kedua payudaranya tampak tak wajar. Yang kiri menggembung keras, warnanya kebiruan. Yang kanan mulai mengerut seperti layu. Bekas-bekas gosokan minyak herbal masih terlihat di sana, tapi tak lagi berguna. Air mata menetes pelan. Ia tidak menangis karena takut kehilangan bagian tubuhnya. Ia menangis karena merasa seperti bukan siapa-siapa lagi. Ia merasa seperti tubuhnya sudah direnggut sebelum waktunya, seperti kewanitaannya diambil paksa tanpa ampun. Kalau aku nggak punya payudara, siapa yang mau padaku? Bisiknya lirih. Aku bahkan nggak tahu masih pantas disebut perempuan atau tidak. Pagi harinya, ia dibawa ke ruang operasi. Seluruh tubuhnya gemetar. Perawat menyambutnya dengan ramah, mencoba membuatnya tenang, tapi tidak ada senyum yang bisa menyembuhkan luka batin. Di atas meja operasi, cahaya lampu sorot terasa terlalu terang, seakan seluruh dunia sedang menyaksikan kehilangannya. Tenang ya Mbak Nurul,
ujar dokter bius, sebelum menusukkan suntikan ke lengan. Dalam hitungan detik, semuanya gelap. Ketika Nurul terbangun, rasa sakit menyambutnya lebih dulu. Bukan sakit luka fisik semata, melainkan rasa nyeri kosong yang menusuk dadanya. Ia mencoba mengangkat tangan untuk menyentuh dada, tapi terhalang infus dan perban. Ia tahu, ia sadar, bahwa kini ia berbeda. Hari-hari selanjutnya ia habiskan dalam sunyi. Tidak ada sahabat yang datang. Ibunya, satu-satunya orang yang setia menemani, juga lebih banyak diam daripada bicara. Mereka hanya saling menggenggam tangan dalam diam. Bahkan ibunya pun tampak kehilangan kata-kata. Setelah pulang dari rumah sakit, Nurul mengurung diri selama berhari-hari. Ia tidak ingin bertemu siapapun. Ia tak kuat menahan pandangan iba, atau lebih buruk, rasa jijik. Dunia yang dulu dikenalnya sebagai tempat yang penuh harapan dan tawa, kini menjadi ruang sempit yang memojokkan. Setiap kali ada pesan masuk di grup WhatsApp, entah undangan pernikahan atau kabar teman lama yang sedang hamil, Nurul merasa seperti disayat. Rasanya seperti dunia melaju dan meninggalkannya sendirian. Sampai suatu malam, ketika rasa sedih itu tak bisa lagi ditahan, Nurul berdiri di depan cermin. Ia membuka bajunya, menatap 2 bekas luka jahitan di dadanya. Kulitnya sudah mulai mengering, tapi perihnya tak pernah pergi. Ia memandang dirinya lama, lalu berteriak dengan penuh emosi. Memang tidak ada laki-laki tulus di dunia ini. Terengah-engah, tubuhnya gemetar. Ia terjatuh ke lantai sambil memeluk dirinya sendiri. Dunia boleh menilainya cacat, lelaki boleh menjauhinya. Tapi malam itu, yang paling menyakitkan bukan kehilangan fisik, melainkan kehilangan rasa percaya pada cinta. Di luar, Nurul tampak seperti perempuan biasa. Ia masih datang ke kantor dengan dandanan rapi, senyum sopan, dan tutur kata yang selalu terjaga. Rekan-rekan kerja menyapanya seperti biasa, menganggapnya perempuan tangguh yang telah melewati masa sulit. Tapi tidak ada yang tahu, setiap malam ketika lampu-lampu kota mulai meredup, hati Nurul justru semakin gelap. Setelah operasi pengangkatan payudara 6 bulan lalu, hidup Nurul memang berjalan seperti semula, tapi hanya pada permukaannya. Di balik pakaian longgar dan make-up ringan yang menutupi pucat wajahnya, ia menyimpan luka yang tak sembuh-sembuh. Rasa sakit karena kehilangan bagian tubuhnya mungkin perlahan reda, tapi kehilangan jati dirinya sebagai perempuan, itu belum sembuh, bahkan mungkin tak akan pernah. Pagi itu saat membuka email di kantor, Nurul menemukan sebuah undangan digital. Subjeknya berbunyi, "Undangan pernikahan Amel and Fajar." Ia menatap layar itu lama, jari-jarinya tak langsung bergerak. Amel adalah teman satu organisasi kampus. Dulu mereka sering tertawa bersama, saling curhat soal skripsi, bahkan pernah berangan-angan menikah di usia 27. Dan kini Amel melampaui angan-angannya sendiri, sementara Nurul masih diam di tempat, terpaku dalam bayang-bayang kehilangan. Ia mengklik undangan itu. Foto prewedding Amel dan Fajar tampak cerah di tengah padang ilalang. Wajah Amel berseri-seri. Ada gaun putih, ada cincin, ada senyum bahagia. Di balik senyum Nurul saat membaca itu, ada genangan air mata yang ia tahan sekuat mungkin. "Selamat ya Mel," bisiknya pelan, walau tak ia ketik dimanapun. Sore harinya, saat berjalan menuju warung untuk membeli kebutuhan harian, ia kembali bertemu dengan kenyataan pahit. Sekelompok ibu-ibu sedang berkumpul di dekat pintu warung. Salah satu dari mereka, Bu Rini, melihat Nurul datang dan langsung berseru, Nurul, sendirian aja nggak ditemenin calon." Seketika semua kepala menoleh ke arahnya. Ada senyum menggoda. Ada pula tatapan penuh rasa ingin tahu. Nurul tersenyum kecil, berusaha tetap ramah. "Belum ada, Bu," jawabnya pelan. "Loh kok belum?
Umur berapa sekarang? 30 udah ya? Tanya seorang ibu lain sambil tertawa. Nurul hanya mengangguk. Wah, hati-hati loh. Makin tua makin susah punya anak. Kalau udah telat, bisa-bisa nggak bisa nyusuin nanti. Tambah yang lain lagi. Ucapan itu seperti godaan biasa di telinga mereka. Tapi di telinga Nurul, kalimat itu seperti racun. Ia hanya menunduk dan segera menyelesaikan belanjanya. Tapi langkahnya pulang terasa lebih berat dari biasanya. Suara ibu-ibu itu terus berputar di kepalanya, membangkitkan ketakutan yang selalu ia sembunyikan. Tubuhnya sudah tidak sempurna. Ia bahkan tidak bisa menyusui. Jika suatu saat ia menikah dan memiliki anak, siapa yang akan menyusui mereka? Di rumah ia duduk di ranjangnya sambil membuka pesan-pesan dari grup alumni. Kali ini ada foto seorang teman sedang menggendong bayi yang baru lahir. Anakku sudah 2 bulan, lagi lucu-lucunya nyusu. Kadang begadang, tapi nikmatin aja deh. Nurul menatap foto itu lama. Bayi kecil dengan pipi merah dan mata tertutup, tertidur pulas di dada ibunya. Ia menatap dadanya sendiri yang datar, rata tanpa bentuk. Ia menatap bekas luka yang masih samar di bawah kulit. Ada rasa yang perih muncul dari dalam dirinya. Bukan iri karena belum punya anak, tapi karena ia tahu, bahkan jika waktunya tiba, ia tak bisa mengalami keajaiban itu. Dulu ia membayangkan bisa menyusui anaknya sendiri. Duduk di kursi goyang, menyanyikan lagu Nina Bobo. Tapi bayangan itu kini hanya menjadi ilusi. Sesuatu yang diambil dari dirinya bersama tubuhnya yang dioperasi. Minggu berikutnya, ia menghadiri undangan pengajian ibu-ibu di rumah tetangga. Ia datang dengan niat baik, ingin bersosialisasi dan tidak mengurung diri. Tapi justru di sanalah luka lamanya kembali diiris. Seorang ibu yang ia kenal sebagai teman ibunya bertanya di sela-sela obrolan, Nurul ini cantik, kerja bagus, sopan juga. Tapi kok masih sendiri terus? Apa enggak niat nikah? Pertanyaan itu membuat kepala-kepala menoleh. Ada yang tersenyum kecil, ada pula yang diam menanti jawabannya. Nurul tersenyum kaku. Nunggu yang pas, Bu. Aduh, kalau terlalu pilih-pilih susah loh. Apalagi perempuan kalau udah lewat 30 ya. Suara itu menggantung, tapi jelas arahnya. Nurul tak membalas. Ia hanya mengangguk, menyesap teh, lalu berpamitan pulang lebih awal. Ia tak sanggup berlama-lama di sana. Setiap ucapan yang dianggap biasa bagi mereka, terasa seperti cambuk baginya. Seakan dunia terus mengingatkan bahwa ia bukan perempuan utuh, bahwa ia sudah lewat masa suburnya, bahwa ia adalah sisa dari impian yang tak jadi. Malam harinya, di depan cermin, Nurul melepas jilbab dan menatap wajahnya sendiri. Wajah yang dulu ia banggakan, kini tampak asing. Ia memang masih punya senyum, tapi tidak lagi punya cahaya. Tangannya bergerak pelan membuka baju tidurnya. Ia menatap bekas luka operasi di dadanya. 2 garis memanjang yang sudah mengering, tapi tak pernah benar-benar hilang. Apakah aku masih perempuan? Bisiknya pada dirinya sendiri. Matanya berkaca-kaca. Air mata jatuh satu persatu tanpa suara. Ia tahu ini bukan soal fisik semata, tapi soal harga diri yang terasa hancur. Dunia terus bergerak, perempuan lain menikah, hamil, menyusui, menua bersama pasangan mereka. Sementara ia masih terkurung dalam kamar yang sama, luka yang sama, dan pertanyaan-pertanyaan yang tak bisa ia jawab. Ia mengambil ponsel, membuka galeri foto. Di sana, masih ada foto-foto lamanya dengan Indra, senyuman di atas motor, makan malam sederhana, tawa di bawah hujan. Semuanya terasa seperti milik orang lain sekarang. Tanpa pikir panjang, ia menghapus semua foto itu satu persatu. Lalu meletakkan ponsel, menutup wajah dengan kedua tangan, dan menangis sejadi-jadinya. Bukan karena ia ingin dikasihani, tapi karena terlalu lelah menanggung semuanya sendirian. Waktu terus berjalan,
Dan pelan-pelan Nurul mencoba berdamai dengan kenyataan hidupnya. Meski luka batin masih sesekali mencuat dalam diam, ia belajar menjalani hari tanpa terus-menerus menyesali apa yang telah hilang. Bekas luka di tubuhnya sudah menebal. Tapi di hati, bekasnya masih lembek, mudah berdarah kembali jika tersentuh. Ia mengalihkan rasa sepinya dengan bekerja lebih giat. Setiap pagi ia bangun lebih awal, menyiapkan diri dengan rapi, dan menyambut hari dengan semangat yang meski rapuh, tetap menyala. Ia menyibukkan diri seolah tak ada luka yang mengendap. Sebagian besar gajinya tak ia pakai untuk kesenangan pribadi. Ia justru sering membelanjakannya untuk membeli susu, makanan ringan, buku, dan perlengkapan sekolah untuk anak-anak yatim piatu di sebuah panti asuhan kecil tak jauh dari tempat tinggalnya. Ia senang melihat senyum anak-anak itu. Mereka tidak pernah memandang tubuhnya, tidak peduli siapa dia atau apa yang telah hilang darinya. Mereka hanya tahu bahwa Kak Nurul baik. Itu saja sudah cukup untuk membuat Nurul merasa masih berarti. Namun kebaikan terkadang bukan jaminan untuk dihormati. Hari itu kantor tempat Nurul bekerja sedang mengadakan acara ulang tahun perusahaan. Semua karyawan berkumpul di aula kecil, bersenda gurau, menikmati hidangan, dan saling berbagi cerita. Nurul datang mengenakan baju batik biru muda. Wajahnya tampak tenang meski ia duduk di salah satu sudut ruangan. Salah satu temannya, Sri, menghampiri dengan secangkir kopi. Sri adalah teman kerja sekaligus teman lama dari masa kuliah. Mereka dulu cukup akrab, tapi hubungan mereka mulai renggang setelah Nurul menjalani operasi. Entah mengapa Sri selalu terdengar sinis setiap kali berbicara. "Kamu kok akhir-akhir ini sering banget ke panti ya?" tanya Sri sambil duduk tanpa permisi. Nurul mengangguk. "Iya, Kek. Aku cuma merasa kalau bisa bantu mereka kenapa enggak?" Sri menyeringai kecil. Perawan tua ngurusin anak yatim. Nggak sekalian angkat anak sekalian aja." Beberapa teman yang duduk tak jauh dari mereka mulai menoleh. Suasana yang semula riuh menjadi agak senyap. Nurul mencoba tetap tenang. "Anak-anak itu butuh kasih sayang. Aku cuma ingin berbagi sedikit rezeki," jawabnya pelan. Sri tertawa kecil, mencibir. "Iya, soalnya kamu kan gak mungkin punya anak sendiri ya, Nurul." Ucapan itu menusuk seperti paku dingin ke jantung Nurul. Tapi Sri belum berhenti. Wanita kalau gak punya payudara itu kayak kamu. Gak ada daya tariknya. Bahkan kalau nikah pun, suaminya bakal kasihan. Tawa kecil terdengar dari 1-2 orang yang duduk di sekitar mereka. Ada yang tersenyum malu-malu, ada pula yang menunduk, pura-pura tak dengar. Tak satu pun yang membela Nurul. Semua diam. Mungkin takut jadi sasaran Sri berikutnya. Sementara Nurul hanya duduk diam mencoba menahan napas yang mulai sesak. Tangannya yang menggenggam gelas mulai bergetar. Tapi ia tidak menangis, tidak di sana, tidak di depan mereka. Ia berdiri perlahan lalu berkata dengan suara datar, "Permisi." Dan ia meninggalkan ruangan membawa lukanya sendiri seperti biasa. Di dalam kamar malam itu, Nurul akhirnya membiarkan tangisnya tumpah. Ia merasa kembali menjadi perempuan gagal. Seakan semua usahanya untuk hidup layak, untuk tetap berbuat baik, tak ada artinya jika orang hanya melihat bentuk tubuhnya. Kata-kata Sri berputar di benaknya. Wanita kalau nggak ada payudara ya gitu, nggak ada daya tariknya. Itu bukan kali pertama Nurul merasa tubuhnya dijadikan bahan hinaan. Tapi malam itu terasa lebih menyakitkan karena datang dari seorang teman lama, seseorang yang pernah duduk bersamanya, berbagi cerita dan harapan di masa lalu. Nurul meremas bantal di pelukannya. Ingin rasanya ia berteriak, tapi yang keluar hanya isakan teredam dan suara tangis yang tertahan-tahan. "Apa aku cuma sebatas payudara?" bisiknya lirih. "Apa semua harga diriku, kemanusiaanku, hanya diukur dari bentuk tubuhku?"
Ia memeluk dirinya sendiri, menggigil dalam sunyi. Dulu ia kira setelah melewati operasi, setelah belajar bangkit, hidup akan menjadi lebih ringan. Tapi ternyata tidak semua luka datang dari penyakit. Luka yang paling menyakitkan justru datang dari mulut orang-orang yang dikenal. Keesokan harinya, Nurul tidak masuk kerja. Ia mengajukan cuti tanpa banyak penjelasan. Ia butuh waktu untuk menenangkan diri, untuk memulihkan lagi semangat yang kemarin diinjak-injak. Ia pergi ke panti asuhan, membawa 2 kantong besar berisi makanan ringan dan alat tulis. Anak-anak itu menyambutnya dengan tawa dan pelukan. "Kak Nurul datang," seru salah satu bocah laki-laki sambil menarik tangannya. Nurul tersenyum meski masih menyimpan luka. Tapi setidaknya, di tempat ini ia merasa diterima. Di sini tidak ada yang peduli apakah ia pernah sakit, apakah ia masih bisa menyusui, atau apakah ia perempuan sempurna. Di sini kasih sayangnya lebih penting dari bentuk tubuhnya. Dan untuk sesaat, itu cukup untuk membuatnya merasa bernilai kembali. Namun di dasar hatinya, Nurul tahu, kata-kata itu sudah menancap terlalu dalam. Penghinaan Sri mungkin hanya sebaris kalimat, tapi artinya jauh lebih panjang. Ia tahu, ia belum benar-benar sembuh. Luka itu akan tetap tinggal. Dan tanpa sadar, benih kebencian mulai tumbuh dalam diam. Malam turun dengan pekat yang tak biasa. Langit mendung, bulan tersembunyi di balik awan gelap, dan angin meniupkan aroma tanah basah bercampur daun gugur. Di sebuah gang sempit di pinggir desa, Nurul melangkah sendirian. Langkahnya perlahan tapi pasti. Di matanya yang redup, ada cahaya dingin yang asing. Sesuatu yang belum pernah terlihat sebelumnya. Sejak penghinaan dari Sri beberapa hari lalu, Nurul seperti kehilangan sisi lembut dalam dirinya. Ia masih menangis, tapi tidak lagi hanya karena sedih. Ada amarah yang menumpuk, ada dendam yang tumbuh diam-diam. Dan malam itu, ia memutuskan, cukup sudah menjadi korban. Ia berdiri di depan sebuah rumah reot yang dipenuhi tanaman liar. Tak ada lampu penerang, hanya cahaya redup dari dalam rumah, menembus celah-celah anyaman bambu yang sudah rapuh dimakan usia. Rumah itu milik seseorang yang dikenal dengan nama Mbak Jono, seorang dukun perempuan tua yang tinggal sendiri di ujung desa. Orang-orang menyebutnya gila, tapi banyak yang datang diam-diam untuk meminta pesugihan, pemikat, hingga santet. Mbak Jono adalah sosok misterius yang dikeramatkan dan ditakuti. Nurul menarik napas panjang sebelum mengetuk pintu. Tok, tok, tidak ada jawaban. Tapi daun pintu berderit terbuka sendiri. Angin dingin menyambutnya. Dengan degup jantung yang tak beraturan, Nurul masuk perlahan. Ruangan itu sempit, pengap, dan bau kemenyan menusuk hidung. Cahaya remang-remang dari lampu minyak menggantung di tengah ruangan. Di pojok ruangan duduklah seorang perempuan tua dengan rambut gimbal panjang dan kulit keriput. Wajahnya tak terlihat jelas karena tertutup bayangan, tapi suara tawa pelannya membuat bulu kuduk Nurul meremang. "Kau akhirnya datang juga, anak yang kehilangan." Suara itu serak, dalam, dan menggema seperti keluar dari dalam gua. Nurul menelan ludah, suaranya gemetar. Saya ingin bicara." Mbak Jono mengangkat kepalanya. Mata tuanya menatap tajam, seperti bisa menembus batin. Orang yang datang kemari hanya punya 2 alasan. Ingin kekayaan atau ingin balas dendam. Kau ingin dua-duanya, bukan? Nurul tertegun. Bibirnya tak mampu menyangkal, ia hanya mengangguk. "Aku sudah melihatmu dalam mimpiku beberapa malam ini," lanjut Mbak Jono. "Kau datang dengan dada kosong dan mata penuh darah. Kau ingin mengambil apa yang pernah diambil darimu, lalu membaginya ke mereka yang telah membuatmu menderita." Nurul menggigit bibirnya. Kata-kata itu terlalu tepat, terlalu sesuai dengan isi hatinya yang selama ini ia simpan sendiri. "Aku ingin mereka
kehilangan seperti aku kehilangan. Aku ingin mereka tahu rasanya jadi aku. Dan aku ingin hidupku berubah. Aku ingin dihormati. Aku ingin kaya. Mbak Jono tertawa kecil, lalu bangkit dengan susah payah dan mengambil sebuah kotak kayu tua dari balik rak. Ia membukanya perlahan dan mengeluarkan sebuah jimat dari kain hitam. Jimat itu berbentuk lingkaran logam kecil, berwarna keperakan, dengan simbol aneh yang terukir di tengahnya. Simbol itu terlihat seperti dua bulan sabit yang saling membalik, membentuk lambang dada perempuan. Ini bukan jimat sembarangan, kata Mbak Jono. Ini berasal dari ilmu warisan wanita pendendam yang dibakar hidup-hidup ratusan tahun lalu. Setiap wanita yang menyakiti sesama perempuan akan tunduk padamu jika kau pakai ini dengan niat yang penuh. Nurul menatap jimat itu lama. Lalu perlahan, dengan gemetar, ia meraih benda itu. Pakai ini di dekat tubuhmu, dekatkan ke dada setiap malam. Tapi ingat, Mbak Jono memperingatkan, kau harus tahu siapa yang pantas dihukum. Jangan sembarangan. Mereka yang hanya menyakitimu karena cemburu atau iri, bukan karena kejam akan melawan. Tapi mereka yang keji, mereka yang bersenang-senang di atas penderitaanmu akan takluk. Nurul menggenggam jimat itu erat. Ia bisa merasakan dinginnya menembus kulit, seperti logam hidup. Apa akan ada tumbal? Tanyanya pelan. Segala sesuatu yang besar menuntut bayaran besar pula, jawab Mbak Jono singkat. Tapi engkau tak perlu membunuh sendiri. Mereka akan datang padaku, dan tubuh mereka akan kuberikan pada bumi. Nurul tak tahu harus merasa ngeri atau lega, tapi yang jelas, ada rasa puas menyusup ke dalam hatinya. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa memegang kendali atas hidupnya sendiri. Mbak Jono lalu menaburkan bubuk hitam ke atas bara dupa. Asap mengepul ke udara, dan ruangan itu terasa berputar. Tutup matamu, perintahnya. Nurul menurut. Ia merasakan sesuatu seperti bisikan lembut menyelinap ke telinganya. Tak berbentuk kata, tapi langsung menyatu dengan pikirannya. Seperti sumpah, seperti perjanjian tak kasat mata. Kau akan mulai bermimpi. Dalam mimpi itu, kau akan tahu siapa yang pertama harus membayar luka hatimu. Setelah semuanya usai, Nurul keluar dari rumah Mbak Jono dengan langkah yang ringan namun berbahaya. Malam masih gelap, tapi langit mulai menunjukkan celah cahaya samar. Seperti permulaan, seperti kebangkitan dari kepedihan. Jimat itu kini tergantung di lehernya, tersembunyi di balik kerudung. Tapi bagi Nurul, benda kecil itu adalah bagian dari jiwanya sekarang. Dia tidak lagi hanya perempuan yang kehilangan payudaranya. Dia kini adalah Nurul yang baru, yang tak akan lagi membiarkan siapapun menertawakan lukanya tanpa membayar harga. Dan semuanya baru saja dimulai. Sudah 3 malam sejak Nurul membawa pulang jimat dari rumah Mbak Jono. Sejak malam itu pula, ia merasakan sesuatu berubah dalam dirinya. Bukan hanya dalam perasaan, tapi juga dalam pandangan orang-orang terhadapnya. Ada semacam aura tak kasat mata yang menyelubunginya. Tatapan-tatapan nyinyir para tetangga mulai berubah menjadi tatapan segan, bahkan canggung. Para ibu-ibu yang dulu suka berbisik-bisik soal statusnya yang belum menikah, kini justru sering tersenyum canggung dan memuji penampilannya. Nurul makin cantik aja sekarang ya, ucap Bu Rini di teras warung. Kalem banget. Kalau saya laki-laki pasti langsung lamar. Sahut yang lain terkekeh. Nurul hanya tersenyum samar, tak banyak bicara. Dalam hatinya ia tahu, ini bukan karena wajahnya yang berubah, tapi karena jimat itu. Sesuatu yang tak mereka lihat, tapi bisa mereka rasakan. Sesuatu yang membuat hati orang-orang di sekitarnya menjadi ringan. Ringan untuk menurut. Dan malam itu, Nurul tahu, sudah saatnya. Sri.
Nama itu langsung muncul dalam pikirannya begitu ia membuka mata pagi tadi. Ia tak tahu dari mana datangnya, tapi seolah suara gaib menyusup ke dalam telinganya dan membisikkan, "Kau tahu siapa yang pertama?" Sri adalah orang yang dulu paling kejam menghinanya. Teman yang berubah menjadi duri di saat ia butuh sandaran. Ucapannya tentang wanita tanpa payudara masih membekas kuat dalam kepala Nurul. Dan kini, dendam itu akan menemukan jalannya. Malam mulai turun, perlahan melapisi langit dengan kegelapan. Angin bergerak pelan, membawa hawa dingin yang menusuk ke tulang. Nurul duduk di ruang tamunya. Lampu sengaja dibiarkan redup. Di meja depannya, jimat dari Mbak Jono tergantung pelan dari rantai kecil. Ia menggenggamnya erat, memejamkan mata, dan membisikkan nama. Kri. Tak lama setelah itu, ia berdiri, membuka pintu rumah, dan melangkah keluar dengan wajah datar namun penuh tekad. Rumah Sri hanya berjarak 3 rumah dari rumahnya sendiri. Ia mengetuk pintu pagar perlahan. Tak sampai 1 menit Sri keluar. Nurul tersenyum. "Bisa bicara sebentar?" Sri tampak agak kikuk, namun segera mengangguk. Ya ayo masuk." Namun Nurul menggeleng. "Enggak usah, aku cuma mau minta tolong. Malam ini jam 11 lewat sedikit, kamu ke rumah yang di ujung gang kecil arah barat. Namanya rumah Mbah Jono. Jangan cerita ke siapa-siapa, jangan bawa apa-apa, cukup jalan saja." Sri memandangnya bingung. "Ke rumah Mbah Jono? Yang dukun itu? Percaya aja," ucap Nurul sambil menatap langsung ke matanya. Dalam tatapan itu ada kekuatan yang membuat Sri kehilangan kata-kata. Napasnya seolah ditahan. Dunia seolah berhenti sejenak. Dan tanpa sadar Sri mengangguk. "Oke." Nurul tersenyum tipis lalu berbalik. Ia tak perlu mengulang 2 kali. Tepat pukul 11 malam, Sri bangun dari tidurnya. Suaminya sudah lelap. Anak-anak di kamar sebelah pun tertidur tanpa suara. Ia menatap langit-langit kamar dengan mata kosong. Lalu tanpa pikir panjang, ia bangkit. Kakinya melangkah sendiri, seperti ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Ia keluar rumah tanpa membawa ponsel, tanpa bicara sepatah kata pun. Ia bahkan tidak menutup pintu rapat-rapat. Tubuhnya seperti dikendalikan oleh sesuatu yang lebih kuat dari logikanya. Ia menyusuri gang kecil yang gelap, langkahnya tenang dan lambat, tapi pasti. Tak ada rasa takut, tak ada pertanyaan, hanya diam dan gerakan. Rumah Mbak Jono menyambutnya dalam keheningan. Pintu sudah terbuka. Di dalam Mbak Jono duduk di atas tikar, mengenakan jubah hitam dan kain merah di kepalanya. Wajah keriputnya diterangi cahaya dari pelita kecil di sudut ruangan. "Selamat datang, Sri," ucapnya dengan senyum menyeramkan. "Sudah lama kau membuat seseorang menderita." Sri diam, matanya kosong. Ia berdiri di depan dukun itu seperti boneka tanpa jiwa. "Sekarang saatnya engkau membayar." Mbak Jono mengambil sebilah pisau panjang dari balik bungkusan kain. Pisau itu mengilap, dan udara di sekitarnya langsung bergetar dingin saat benda itu diangkat. Malam pun menelan suara Sri untuk selamanya. Beberapa jam kemudian, Nurul berdiri di dapur rumahnya. Wajahnya pucat namun tenang. Di depannya, kulkas kecil khusus yang ia beli beberapa hari lalu. Tangannya bergetar saat membuka tutup plastik hitam yang terbungkus rapi. Dan di dalamnya, terbaring sepasang potongan daging yang dulunya adalah milik Sri Payudara. Bercucuran darah, masih segar, membekas merah tua. Nurul terisak, namun isak itu bercampur tawa. Ia menangis dan tertawa bersamaan. Tertawa karena rasa puas. Menangis karena ia tahu ini bukan jalan yang bisa diputar balik. Sekali ia berjalan, maka langkahnya hanya akan semakin jauh dari cahaya. Namun entah kenapa,
ia tidak menyesal. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa dihormati. Ia merasa memiliki kekuatan. Sri telah pergi. Dunia akan tahu bahwa menyakiti Nurul tidak akan berakhir tanpa balas. Dan di bawah langit yang kembali mendung, sungai desa perlahan mengalir membawa satu jasad perempuan tanpa payudara. Dibuang tanpa nama, hilang tanpa jejak. Sementara itu, Nurul duduk dalam gelap, memandangi freezer kecil itu dengan mata kosong. Satu tumbal sudah dikorbankan, dan malam-malamnya yang sunyi tak akan pernah sama lagi. Kulkas kecil di sudut dapur rumah Nurul kini menjadi benda paling berharga dalam hidupnya. Tidak ada satupun yang tahu isi sebenarnya kecuali dirinya dan mungkin Mbak Jono. Di dalam kotak pendingin itu, 2 potong daging manusia tersimpan rapi dalam wadah plastik hitam berlapis daun sirih dan bunga melati kering. Payudara Sri masih segar, masih meneteskan darah meski sudah beberapa hari. Setiap malam, Nurul akan membuka freezer itu dengan perlahan, seolah membuka pusaka kuno. Lalu ia duduk di lantai, memandanginya dalam hening, kadang diselingi tawa pelan yang terdengar nyaring di rumah sunyi itu. "Tuh, lihat Sri, sekarang kamu nggak bisa lagi ngomongin tubuh orang lain," bisiknya suatu malam. Ia menatap potongan tubuh itu seperti menatap trofi kemenangannya. Bukan karena senang melihat penderitaan, tapi karena itu satu-satunya cara ia bisa mengobati luka batin yang selama ini digerus oleh hinaan, tatapan, dan ejekan. Dan anehnya, sejak malam itu, hidup Nurul mulai berubah. Uang datang dari arah yang tak pernah ia duga. Awalnya, ia mendapat kabar bahwa salah satu klien yang dulu pernah menolak kerjasamanya tiba-tiba memberikan kontrak kerja besar pada perusahaan tempat Nurul bekerja. Anehnya, proyek itu justru meminta Nurul secara khusus sebagai perwakilan manajer lapangan. Klien bilang, "Kamu dianggap membawa keberuntungan," ucap atasannya sambil tertawa. Gaji Nurul naik, bonus melimpah. Ia bahkan mendapat jatah mobil dinas yang biasanya hanya diberikan pada kepala divisi. Tak lama, akun media sosial pribadinya mendadak ramai. Salah satu video pendek tentang kegiatan sosialnya di panti asuhan viral. Banyak orang mulai mengiriminya donasi, mempercayakan uang mereka untuk dibelanjakan bagi anak-anak yatim yang ia bantu. "Terima kasih Mbak Nurul. Kakak adalah inspirasi," tulis seorang pengikut di Instagramnya. Nurul hanya membalas dengan emoji senyum, padahal ia menatap layar dengan tatapan kosong. "Kalau mereka tahu dari mana semua ini berasal," bisiknya sambil menutup ponsel. Ia menyumbangkan uang dengan murah hati. Anak-anak panti asuhan itu kini makan 3 kali sehari dengan menu bergizi. Beberapa sudah memakai seragam baru, sepatu baru, bahkan ada yang dibelikan sepeda. Kepala panti, Bu Rahmi, sampai menangis haru. "Kak Nurul, saya enggak tahu harus gimana lagi. Ini semua berkah dari Tuhan lewat kakak." Nurul hanya tersenyum. Ia tak sanggup mengucap sepatah kata pun. Kata berkah terasa terlalu berat di telinganya. Ia memang merasa senang, bahkan bahagia, saat melihat anak-anak itu tertawa. Tapi di sisi lain, hatinya makin gelap. Ia mulai sulit membedakan apakah kebaikan yang ia berikan benar-benar murni dari niat, atau sekadar cara untuk menutupi darah yang mengalir dalam hidupnya sekarang. Malam-malam Nurul kini diisi oleh 2 hal. Membuka freezer dan mencatat aliran uang. Ia mencium aroma darah seperti mencium wangi mawar, dan suara dering notifikasi saldo masuk seperti musik surgawi. Di kamar tidurnya, tergantung bingkai foto besar bertuliskan kutipan, "Bersedekahlah agar rezeki mengalir tanpa henti." Ironisnya, di bawah kutipan itu, ia menyimpan catatan kecil bertuliskan nama-nama orang yang pernah menyakitinya. Daftar itu kini disebutnya sebagai daftar pendosa perempuan.
Namun meski kekayaannya meningkat, hidupnya tidak pernah benar-benar tenang. Ia mulai berbicara sendiri. Terkadang tertawa dalam gelap, terkadang menangis saat mencuci tangan, meski tak ada noda yang menempel. Pernah suatu malam listrik padam. Dalam gelap, ia meraba-raba kulkas kecilnya, takut kalau potongan itu rusak karena mati listrik. Ia membuka tutupnya dengan panik dan mencium daging itu langsung. "Tenang ya, kamu aman di sini. Jangan rusak, jangan busuk," bisiknya, seperti sedang berbicara pada bayi. Suatu pagi, tetangganya, Bu Lela, menyapa Nurul saat sedang menyiram bunga. "Wah, sekarang makin sering berbagi ya Mbak Nurul. Masya Allah, semoga makin berkah," katanya sambil menyodorkan kue cucur. Nurul tersenyum, tapi senyumnya tampak aneh. Ada semacam kilatan dingin di matanya, seperti mata orang yang sedang menyimpan sesuatu. "Iya Bu, hidup ini harus dibayar dengan sesuatu yang baik juga, agar seimbang," jawabnya pelan. Bu Lela tidak mengerti maksud kalimat itu, tapi ia hanya mengangguk, lalu pamit pulang. Nurul memandangi kue itu, ia tak menyentuhnya. Sebaliknya, ia kembali masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu rapat-rapat. Lalu seperti biasa, ia duduk di depan freezer. Wajahnya menegang. "Aku baik kan? Aku nggak jahat. Aku bahkan bantu anak yatim. Jadi kenapa aku masih takut tiap malam?" Hening menjawab. Tapi dalam keheningan itu, ia merasa suara gaib berbisik di telinganya. "Karena kamu tahu, ini bukan akhir. Ini baru permulaan." Nurul meremas bajunya sendiri. Tapi kemudian ia tersenyum lagi. Senyum gila yang mulai terbiasa di wajahnya. Karena yang ia tahu pasti, selama potongan itu masih ada di sana, selama jimat masih tergantung di lehernya, dan selama dendamnya belum tuntas, kekayaan dan rasa kuasa akan terus berdatangan. Dan siapapun yang berani menyakitinya lagi, akan mendapat bagian berikutnya di dalam freezer. Pagi itu, Nurul membuka ponselnya seperti biasa. Ia sedang duduk di teras, ditemani secangkir teh dan aroma lembut dari bunga melati yang baru mekar. Matanya masih sembab sisa tangis semalam, tapi wajahnya tetap tampak tenang. Senyum kecil terkembang ketika notifikasi WhatsApp muncul. "Yulia, Nurul, kabar baik. Aku mau nikah." Jari Nurul berhenti menggulir layar. Ia menatap pesan itu lama, lalu membukanya. "Yulia, aku tunangan minggu depan, nikah bulan depan. Kamu harus datang ya. Aku senang banget, benar-benar nggak nyangka ternyata jodohku itu Indra." Indra. Nama itu membuat segalanya runtuh seketika dalam benak Nurul. Dunia terasa berhenti. Detak jantungnya memukul-mukul rongga dada. Indra bukan sekadar mantan pacar. Dia adalah laki-laki pertama yang membuat Nurul percaya akan masa depan, sebelum akhirnya meninggalkannya setelah tahu Nurul mengidap tumor payudara. Dan Yulia bukan sekadar teman. Dia sahabat dekatnya sewaktu kuliah. Mereka berbagi rahasia, tawa, dan tangis. Yulia adalah orang yang Nurul percaya saat semua orang menjauh setelah operasinya. Namun kini mereka bersatu. Dua orang dari masa lalunya menikah, menikmati kebahagiaan di atas luka yang masih basah di dalam hatinya. Nurul menatap bayangan wajahnya di layar ponsel. Ia tak menangis, tidak langsung. Ia hanya terdiam lama. Angin pagi meniup rambutnya perlahan, seperti membisikkan sesuatu. Saatnya. Hari mulai senja ketika Nurul mengetuk pintu rumah Yulia. Di tangan kirinya, ia membawa sebuah bingkisan kecil. Wajahnya tenang, suaranya lembut seperti biasa. "Yul, aku senang banget dapat kabar dari kamu. Boleh kita ngobrol sebentar?" Yulia menyambutnya dengan pelukan hangat. Ia tidak tahu bahwa yang ia peluk kini bukan lagi Nurul yang dulu.
Masuk yuk Nur. Aku mau cerita banyak banget soal persiapan nikahku. Tapi Nurul menggeleng pelan. Aku nggak bisa lama. Aku cuma mau kasih ini, katanya sambil menyodorkan bingkisan. Dan ada satu tempat yang pengen aku datangi. Aku mau kamu ikut. Tempatnya tenang. Aku lagi sering ke sana buat nenangin diri. Yulia tampak bingung. Malam-malam gini? Nurul menatapnya tajam. Yul, ikut ya. Sekali ini aja. Aku cuma pengen ngobrol sebagai sahabat. Tempatnya nggak jauh kok. Jalan kaki aja. Tatapan Nurul mengunci mata Yulia seperti magnet. Tanpa sadar Yulia mengangguk. Baik Nur, tapi jangan lama-lama ya. Malam itu langit gelap dan angin berdesir. Jalanan desa lengang. Suara jangkrik dan sesekali anjing menggonggong di kejauhan. Nurul dan Yulia berjalan beriringan melewati gang sempit menuju rumah Mbak Jono. Yulia sempat memegang lengannya. Kita beneran kesini, Nur. Ini rumah dukun ya? Nurul tak menjawab. Ia hanya menoleh sambil tersenyum, senyum yang dingin dan asing. Tiba di depan rumah reot itu, pintu sudah terbuka seperti menyambut tamu yang telah ditunggu. Asap tipis keluar dari dalam rumah. Aroma kemenyan memenuhi udara. Yulia melangkah masuk, seolah digerakkan oleh kehendak yang bukan miliknya sendiri. Pintu menutup perlahan di belakang mereka. Dan malam pun melahap Yulia dalam senyap. Beberapa jam kemudian, Nurul duduk sendirian di kamarnya. Di hadapannya, freezer kecil itu kembali dibuka. Tangannya gemetar saat menyambut potongan tubuh baru yang dikirim Mbak Jono ke rumahnya melalui kurir tengah malam. Tertulis hanya satu catatan dalam amplop coklat, tumbal kedua. Wadah plastik itu berisi potongan payudara yang masih hangat. Berdarah dengan noda tanah dan daun-daun yang menempel. Nurul memandangi benda itu lama. Matanya tak berkedip, ia tersenyum. Yulia, kamu dulu bilang kamu sahabatku. Tapi kamu juga yang ambil semuanya dariku. Tangisnya pecah. Namun tangis itu bukan penyesalan, melainkan tumpukan emosi yang membuncah. Marah, puas, dan kosong. Setelah beberapa saat, ia mengambil kain putih, membersihkan noda darah dengan hati-hati. Ia membungkus potongan tubuh itu dengan bunga melati dan daun sirih, lalu meletakkannya di sisi potongan Sri. Kini isi kulkas itu lengkap. Dua wanita yang pernah menghancurkan hatinya. Ia menutup pintu freezer, lalu berdiri menghadap cermin besar di kamarnya. Menatap wajahnya sendiri lama. Lalu tersenyum pada bayangannya. Aku bukan perempuan yang lemah lagi. Sementara itu di luar rumah Nurul, malam tetap berjalan seperti biasa. Tapi jauh di sisi lain desa, keluarga Yulia panik. Mereka mencari kemana-mana. Indra, calon suaminya, bahkan mendatangi rumah Nurul dan mengetuk pintu dengan nada panik. Nurul, kamu lihat Yulia? Katanya dia pergi keluar. Kamu tahu kemana? Nurul hanya membuka sedikit pintu, wajahnya tampak sedih dan bingung. Dia sempat ke rumah, kasih kabar bahagia soal kalian. Tapi dia langsung pulang lagi. Aku juga kaget dia belum sampai rumah. Indra menatap Nurul lekat-lekat, tapi tidak menemukan satupun alasan untuk curiga. Nurul tersenyum samar. Semoga cepat ketemu ya. Aku bantu doa. Indra mengangguk lemas, lalu pergi. Begitu pintu kembali tertutup, Nurul menempelkan dahinya pada permukaan kayu. Ia berbisik pada dirinya sendiri. Satu lagi telah membayar, masih ada yang lainnya. Malam pun tenggelam dalam keheningan, sementara di rumah Nurul, sepotong daging manusia terbaring dingin dalam peti pendingin. Dunia luar melihatnya sebagai wanita baik yang dermawan, penuh kasih pada anak yatim. Tapi di balik dinding rumah itu, tumbuh kekuatan gelap yang tak bisa dihentikan. Dan satu demi satu, dendam Nurul mulai menemukan jalannya. Sudah 3 hari sejak Yulia menghilang. Keluarganya semakin panik.
Ibunya tak berhenti menangis di ruang tamu, menatap ponsel tanpa henti, berharap ada kabar dari anak sulung yang selalu pulang tepat waktu. Ayah Yulia mendatangi kantor polisi, tetangga, rumah teman-temannya, semua yang pernah dikenal Yulia, semua kemungkinan yang bisa menjawab satu pertanyaan. Kemana anaknya pergi malam itu? Indra juga tak kalah panik. Ia belum bisa menerima kenyataan bahwa Yulia, calon istrinya, lenyap tanpa jejak beberapa minggu sebelum pernikahan mereka. Foto prewedding masih terpampang di ruang tamu rumah keluarga Yulia, tapi suasana yang seharusnya penuh sukacita berubah menjadi pekat dan sesak. Polisi bergerak, tapi tak banyak yang bisa mereka lakukan. Yulia tidak membawa ponsel saat pergi. Tidak ada saksi mata, tidak ada sinyal terakhir, tidak ada CCTV yang merekam arah langkahnya. Ia seolah ditelan bumi. Hanya satu orang yang tahu kemana Yulia malam itu. Nurul. Namun ia tetap tenang. Di hadapan orang-orang, ia adalah Nurul yang dermawan. Nurul yang rajin datang ke panti asuhan. Nurul yang menangis saat mendengar Yulia hilang. Aku nggak sangka. Dia sempat mampir ke rumahku sore itu. Katanya cuma ingin ngobrol sebentar, terus dia pulang. Ucap Nurul pada Indra sambil menundukkan kepala, suaranya bergetar. Tapi getar itu bukan karena takut ketahuan, melainkan karena menahan tawa yang hampir meledak dari dalam dadanya. 4 hari setelah hilangnya Yulia, pagi yang mendung membawa kabar mengerikan. Seorang pemancing menemukan jasad perempuan mengambang di pinggir sungai tua di desa sebelah. Tubuhnya nyaris tak dikenali, kulitnya membiru, rambutnya kusut penuh lumpur dan sampah. Tapi yang paling mengerikan adalah bagian dadanya, terburai. Seperti disayat, diambil, dikuliti. Jasad itu mengambang dalam diam, seakan tak ingin ditemukan. Polisi datang, mengamankan lokasi. Wartawan lokal mulai memadati area sungai. Orang-orang berkerumun, saling berbisik dan saling berspekulasi. Saya yakin itu mayat Yulia. Tapi kenapa bisa sampai di sungai itu? Jauh sekali. Dan bagian dadanya, ya Tuhan. Kabar itu menyebar secepat kilat. Desa menjadi geger. Orang-orang mulai takut keluar malam. Para ibu mengunci pagar lebih awal. Anak-anak dilarang bermain ke sungai. Desas-desus bermunculan tentang pembunuh berantai, tentang ilmu hitam, tentang korban tumbal. Di rumahnya, Nurul duduk di depan televisi, menyaksikan berita penemuan mayat perempuan tanpa identitas. Diduga kuat korban adalah Yulia Hartini, perempuan yang dilaporkan hilang 5 hari lalu. Polisi masih menunggu hasil tes DNA untuk memastikan identitas jasad yang ditemukan di Sungai Blawi. Namun yang menjadi sorotan adalah kondisi tubuh korban yang sangat mengenaskan. Nurul mematikan TV dengan pelan, lalu berjalan ke dapur. Ia membuka pintu kulkas kecilnya, freezer yang kini mulai penuh. Di dalamnya 2 potongan daging yang terbungkus kain putih. Bunga melati kering berserakan di antaranya. Aroma dingin bercampur amis menguar pelan. Nurul menatapnya, mulutnya menyeringai pelan. Kamu akhirnya ketemu juga, Yul. Tapi hanya jasadmu. Yang paling berharga sudah lebih dulu ada di sini. Ia menutup freezer dengan lembut, lalu menyalakan lilin kecil di atasnya. Di depannya, ia menunduk seperti sedang berdoa. Tapi kata-katanya bukan pujian, bukan zikir. Luka hatiku, satu demi satu mulai sembuh. Sore harinya, aparat kepolisian resmi mengumumkan bahwa hasil forensik membenarkan identitas jasad itu adalah Yulia. Mereka juga menemukan luka-luka yang tidak biasa, seperti bekas pengambilan organ secara paksa. Kejahatan ini tidak biasa, dan diduga dilakukan dengan sangat terencana. Indra pingsan saat mendengar berita itu. Ibunya meraung. Rumah keluarga Yulia mendadak seperti rumah duka, dipenuhi pelayat dan karangan bunga.
Tapi bukan itu yang membuat masyarakat geger. Desas-desus mulai mengarah ke kejadian sebelumnya, tentang Sri, ibu rumah tangga yang juga ditemukan tewas misterius di sungai yang sama beberapa minggu lalu. Tubuhnya juga rusak di bagian dada. Warga mulai bertanya-tanya, ini bukan lagi kebetulan, ini pola. Sri dan Yulia, dua-duanya perempuan, dua-duanya ditemukan di sungai, dan dua-duanya dadanya hilang. Ada ketakutan yang merambat. Perempuan-perempuan di desa itu mulai merasa terancam. Mereka menolak keluar malam, bahkan untuk acara pengajian sekalipun. Suasana menjadi tegang, penuh curiga. Siapa pelakunya? Apa motifnya? Dan di tengah semua kengerian itu, Nurul berjalan tenang, seolah tak tersentuh. Bahkan beberapa ibu-ibu justru merasa aman dekat dengan Nurul. Mbak Nurul itu orang baik. Dia bantu banyak anak yatim. Mustahil dia ada hubungannya, ujar Bu Lela pada tetangganya. Nurul hanya tersenyum ketika mendengar itu. Ia bahkan datang ke rumah duka Yulia, membawa makanan, membantu mencuci piring, dan ikut menangis bersama para pelayat. Tapi di dalam hatinya, ia sedang bersorak. Yang dulu membuatku menangis, sekarang mereka yang menangisiku. Malam harinya, Nurul menatap daftar di buku kecilnya. Nama-nama masih banyak. Ia melingkari satu nama di bagian bawah, lalu menghela napas panjang. Masih banyak yang harus ditebus. Namun malam itu, ia juga mendengar sesuatu yang baru. Bukan suara dari luar, tapi dari dalam freezer, seperti bisikan pelan dan menusuk. Nurul Kie, kamu nggak akan pernah puas. Nurul memejamkan mata, mencoba mengusir suara itu, tapi suara itu terus kembali. Kau ambil milik kami, kau simpan, tapi kau tak akan pernah merasa utuh kembali. Dan untuk pertama kalinya, sejak tumbal pertama ia korbankan, Nurul merasa takut. Namun hanya sebentar, lalu ia tertawa kecil, lalu besar. Kalau aku harus jadi gila demi semua ini, maka biarlah. Dan di luar sana, sungai kembali mengalir, membawa rahasia dalam gelap, bersama arus yang tak pernah berhenti. Sejak jasad Yulia ditemukan di sungai dengan kondisi yang mengerikan, kehidupan di kampung Nurul berubah drastis. Tidak ada lagi suara tawa anak-anak yang bermain hingga petang. Warung-warung tutup lebih cepat. Bahkan pengajian ibu-ibu yang biasa berlangsung setiap malam Jumat, kini dibatalkan berkali-kali. Ketakutan merambat seperti kabut tipis yang menyelimuti setiap rumah. Semua orang mulai merasa diawasi. Semua wanita mulai merasa mereka bisa menjadi korban berikutnya. Terutama mereka yang pernah bersikap tajam terhadap orang lain. Desas-desus soal pembunuhan aneh itu semakin liar. Mungkin itu tumbal, kata seorang ibu. Atau balasan dari yang tersakiti, timpal yang lain. Bahkan mulai beredar cerita bahwa pelakunya adalah seseorang yang punya ilmu hitam yang bisa mengendalikan korban dari jarak jauh. Dan di tengah kepanikan itu, nama Nurul mulai disebut-sebut. Bukannya terakhir Yulia ketemu Nurul ya? Tanya seorang tetangga kepada Bu Sari. Benar, saya juga lihat mereka jalan bareng sore itu, sahut yang lain. Tapi Nurul kan orang baik, dia dermawan, suka bantu anak yatim. Tapi bukannya dia juga dulu pernah dekat sama Indra, calon suaminya Yulia? Percakapan demi percakapan itu merambat liar seperti api yang menjilat kayu kering. Nurul yang semula dipuja karena kebaikannya, kini mulai dipandang dengan keraguan. Nurul tahu, ia bisa merasakannya. Setiap langkah kaki orang-orang di depan rumahnya, setiap lirikan mata dari balik jendela, suara lirih yang terpotong saat ia lewat, ia tahu mereka mulai curiga. Tapi ia tetap memainkan perannya dengan baik. Ia masih datang ke panti asuhan, membawa makanan dan mainan. Ia masih menyapa tetangga dengan senyum. Ia masih menyumbang ke masjid untuk pembangunan tempat wudhu.
Namun di balik senyum itu, Nurul menyimpan ketegangan. Tangannya kini sering gemetar. Ia kerap bangun di tengah malam karena mimpi buruk. Mimpi tubuh-tubuh tanpa dada menatapnya dari ujung tempat tidur. Mimpi itu tak bisa ia halau, dan suara bisikan semakin jelas. Kembalikan, kembalikan payudaraku. Kadang terdengar dari balik freezer, kadang dari kamar mandi, kadang dari dalam cermin. Namun setiap kali ketakutan itu muncul, Nurul selalu kembali ke satu hal yang membuatnya tenang. Freezer kecil di dapur. Ia membuka penutupnya, menatap potongan tubuh yang tersimpan di sana. Sri dan Yulia. Dua orang yang telah menyakitinya, dua orang yang kini bisu selamanya. Lihat, aku yang menang sekarang, bisiknya pelan. Dan di sanalah, di hadapan daging mati yang ia simpan seperti barang pusaka, Nurul merasa damai. Sekejap, namun kedamaian itu mulai hancur perlahan. Suatu sore saat ia sedang menjemur pakaian, seorang anak kecil menatapnya dari pagar. Anak itu berdiri kaku, matanya bulat menatap rumah Nurul. "Ada apa, Dek?" tanya Nurul sambil tersenyum. Anak itu tidak menjawab, tapi mulutnya berbisik pelan, seolah sedang bicara pada seseorang yang tak terlihat. "Orang itu simpan daging di kulkas." Bisik anak itu pelan sekali, tapi cukup jelas untuk membuat Nurul terpaku. "Nak, siapa yang bilang begitu?" Nurul mendekat. Anak itu berlari tanpa menjawab, meninggalkan Nurul yang kini berdiri kaku dengan jantung berdetak kencang. Bisikan-bisikan itu semakin sering terjadi. Entah nyata, entah hanya dalam kepala Nurul. Kadang ia mendengar suara langkah kaki dari dapur padahal ia tinggal sendiri. Kadang suara tawa perempuan bergema dari dalam lemari. Kadang pintu freezer terbuka sendiri saat malam. Dan Nurul makin sulit tidur. Di kantor pun ia tak bisa berkonsentrasi. Ia pernah menatap seorang rekan kerja yang sedang tertawa, dan tiba-tiba bayangan darah menyembur dari dada wanita itu memenuhi pikirannya. Ia bergegas ke kamar mandi, muntah. Rasa was-was menyelimutinya. Ia merasa setiap orang menatapnya, menilai, mencurigai. Malam hari adalah siksaan terburuk. Ia mengunci semua pintu dan jendela, tapi suara itu tetap datang. "Kamu senang kami mati, ya? Kenapa kamu simpan bagian tubuh kami? Mau kamu apakan? Kamu pikir kamu bisa sembunyi selamanya?" Kadang Nurul menjawab suara-suara itu sambil menangis. Kadang ia tertawa keras dan menutup telinganya. "Aku cuma membalas, kalian yang mulai. Aku cuma mengambil yang harusnya milik aku juga." Namun tak ada satu pun yang membalas. Hanya suara nafasnya sendiri yang menggema di dalam rumah sepi itu. Sampai akhirnya, suatu pagi seseorang mengetuk pintu rumahnya. Bukan satu orang, tapi dua. Seorang pria dan seorang wanita, warga yang dulu menghormatinya. "Mbak Nurul, maaf, boleh bicara sebentar?" tanya Bu Lela dengan nada hati-hati. Nurul tersenyum. "Tentu, masuk saja." Namun senyum itu terlihat kaku. Matanya lelah, wajahnya pucat, bibirnya kering seperti belum tidur beberapa malam. "Kami hanya ingin tanya, apakah benar Mbak Nurul yang terakhir bertemu Yulia?" Pertanyaan itu diucapkan pelan, tapi seperti pukulan keras ke kepala Nurul. "Benar, tapi cuma sebentar. Dia langsung pulang." "Kenapa tanya begitu, Bu?" "Karena banyak yang bilang Yulia keluar malam itu. Dan sekarang, sudah 2 korban perempuan ditemukan di sungai. Dan keduanya terakhir terlihat bersama Mbak." Seketika dunia di dalam kepala Nurul runtuh. Namun ia tetap tersenyum. "Oh, begitu ya? Mereka bilang begitu." "Kami cuma ingin tahu Mbak Nurul. Apa ada yang bisa kami bantu? Karena kami juga nggak mau saling curiga." Nurul menunduk, lalu mendongak pelan, dan dengan suara rendah ia berkata,
Kalau memang semua orang curiga, kenapa nggak langsung aja mereka buka freezer di dapur saya? Keduanya saling berpandangan, gelisah. Tak tahu harus menjawab apa. Namun Nurul tertawa pelan, lalu keras. Tenang aja, belum ada yang busuk. Semuanya masih utuh. Tawa itu menggema, menusuk, mengguncang suasana. Dan dua tamunya hanya bisa berdiri kaku, tak berani bergerak lebih jauh. Malam itu Nurul menatap freezernya sekali lagi. Tangannya bergetar saat menyentuh pegangan. Kalau mereka tahu isinya, aku pasti selesai. Namun yang lebih menakutkan dari mereka tahu adalah kenyataan bahwa dirinya sendiri mulai kehilangan kendali. Nurul tidak lagi tahu mana yang nyata, mana yang halusinasi, mana rasa senang, mana rasa takut. Dan di tengah kekacauan batin itu, satu hal yang ia tahu pasti, ketenangan yang dulu ia cari, kini telah musnah. Hari-hari Nurul tak lagi mengikuti waktu. Ia tak tahu lagi kapan pagi datang, kapan malam tiba. Tirai rumahnya tertutup rapat, lampu di dalam selalu menyala, dan suara televisi hanya berfungsi sebagai pengisi kesunyian, bukan untuk ditonton. Sejak percakapan terakhir dengan dua warga yang mencurigainya, Nurul tak pernah keluar rumah lagi. Ia hanya duduk di dapur, berjam-jam, menatap freezer yang menjadi pusat dunianya. Benda dingin itu kini lebih berarti dari segalanya. Di dalamnya tersimpan dua potong daging berdarah yang ia anggap sebagai piala kemenangan, simbol dendam yang berhasil ia tebus. Payudara Sri dan Yulia. Bukan sekadar organ, tapi bukti nyata bahwa ia mampu melawan penghinaan. Bahwa ia tak lagi menjadi perempuan lemah yang dikasihani atau dicemooh. Namun yang tak pernah Nurul duga adalah bahwa bersama darah dan daging itu, ia juga menyimpan kutukan. Setiap malam, suara-suara itu datang. Awalnya hanya bisikan, lalu menjadi teriakan. Kadang suara tawa perempuan yang melengking. Kadang suara tangis bayi yang tak henti-henti. Kadang suara dirinya sendiri. Kembalikan payudara aku. Aku sakit. Kenapa kamu ambil milikku? Aku masih ingin hidup. Nurul memeluk lututnya, menggigil di sudut dapur. Ia menutup telinga dengan kedua tangan, menggoyangkan tubuhnya maju mundur. Tapi suara itu tetap masuk. Dari sela-sela rambutnya, dari pori-pori kulitnya, dari dasar batinnya sendiri. Freezer itu seperti hidup, seolah bernafas, kadang menggetar pelan, kadang terdengar bunyi seperti bisikan, entah dari dalam atau dari kepalanya sendiri. Ia pernah mencoba membuka isinya lagi. Tapi saat uap dingin menyembur keluar dan aroma daging bercampur formalin menyergap hidungnya, ia muntah, lalu menangis, lalu tertawa sambil terbatuk. Maaf, aku cuman ingin kamu merasakan seperti aku. Lihat, kalian mati, tapi aku masih di sini. Lalu ia menangis lagi, tersungkur di lantai, mencakar keramik, memukul kepalanya sendiri. Pada suatu malam, tetangga sebelah mendengar suara teriakan histeris dari rumah Nurul. Seorang ibu mendekatkan telinga ke pagar. Aku bukan gila, aku dipermainkan duluan. Bunyi kursi terguling. Suara kaca pecah, lalu suara langkah kaki berlari berputar di dalam rumah. Beberapa warga mulai resah, tapi mereka takut. Mereka tidak tahu apakah Nurul menyimpan sesuatu yang berbahaya di rumahnya, atau apakah ia benar-benar kesurupan seperti yang mulai dikatakan orang-orang. Malam itu Nurul menari sendiri di ruang tamu. Rambutnya kusut, matanya sembab. Ia mengenakan daster lusuh yang sudah penuh noda, menari sambil tertawa, lalu menangis sambil berteriak. Ia bicara sendiri, seolah ada banyak orang di sekitarnya. Lihat, aku masih bisa bahagia. Kalian yang sudah hilang, bukan aku. Lalu ia menunduk, menatap bayangannya sendiri di lantai. Tapi kenapa aku tetap merasa kosong?
Pagi berikutnya, warga benar-benar geger. Nurul keluar rumah. Tapi kali ini, tanpa sehelai benang pun menutupi tubuhnya. Ia berjalan pelan di jalan kampung. Rambutnya menjuntai, tubuhnya kotor dan penuh coretan spidol entah dari mana. Di tangannya, ia membawa sebuket bunga melati yang hampir layu. Dan di dadanya, ia menulis dengan tinta merah, "Kembalikan payudaraku." Anak-anak menangis melihatnya. Para ibu menjerit. Lelaki-lelaki buru-buru menutup mata anak mereka. "Astagfirullah, Nurul kenapa?" Ada yang tolong. "Cepat panggil orang tua atau ustadz." Namun tak ada yang berani mendekat. Nurul menatap mereka satu persatu, tertawa kecil. "Kalian pikir aku gila?" katanya sambil menunjuk ke arah langit. "Kalian pikir aku ini monster?" Ia menjerit. "Aku hanya ingin kembalikan apa yang diambil dari aku." Lalu ia tersungkur di tanah, menangis meraung, menggigit jari sendiri hingga berdarah. Beberapa warga akhirnya menelepon pihak berwajib. Tak lama kemudian, 2 mobil ambulan dan 1 mobil kepolisian datang ke lokasi. Petugas medis yang mengenakan seragam putih perlahan mendekati Nurul yang masih terduduk. Tubuhnya gemetar. Salah satu dari mereka mengulurkan selimut, menutupi tubuh Nurul dengan lembut. "Kita bantu ya Mbak Nurul. Ayo ikut kami, tenang saja." Nurul menatap mereka dengan mata kosong. Lalu tiba-tiba ia tersenyum. "Kalian mau ambil payudara aku juga?" Petugas hanya saling pandang, tak berkata. Mereka mengangkat tubuh Nurul pelan-pelan, memasukkannya ke tandu. Tangan dan kaki Nurul mulai diikat untuk mencegah dirinya melukai orang lain, atau dirinya sendiri. Warga hanya bisa menatap, beberapa masih terisak. Beberapa wanita menutup wajah mereka karena tak tega. Tetangga terdekat, Bu Sari, berbisik pelan kepada suaminya. Dia terlalu lama menyimpan luka sendirian. Suaminya hanya mengangguk pelan. Tak ada lagi yang bisa dilakukan. Nurul telah kehilangan akal sehatnya. Di dalam mobil ambulans, Nurul terus berbicara sendiri. "Freezernya, tolong jangan buka dulu. Mereka masih tidur di sana." Salah satu perawat menatapnya iba. Yang satu lagi menulis catatan. Di tangan Nurul, bunga melati masih erat digenggam, hancur setengah karena dipeluk terlalu kuat. Rumah sakit jiwa Gria Mentari menjadi tempat pemberhentiannya. Beberapa hari kemudian, pihak berwenang mendatangi rumah Nurul. Dan saat mereka membuka freezer yang selama ini menjadi pusat dunia Nurul, mereka hanya bisa terdiam. Bukti paling mengerikan dari kehancuran jiwa seorang perempuan yang hanya ingin merasa utuh kembali. Setelah dirawat di rumah sakit jiwa, Nurul tak lagi mengenal waktu, tempat, atau bahkan dirinya sendiri. Ia menghabiskan hari-harinya dengan duduk di pojok kamar, berbicara pada sosok-sosok tak terlihat. Kadang tertawa, kadang menangis sambil memeluk diri sendiri. Freezer yang selama ini ia jaga seperti pusaka, kini menjadi barang bukti dalam penyelidikan polisi. 2 jasad korban telah dikuburkan secara layak oleh keluarga masing-masing. Namun luka batin dan trauma yang ditinggalkan tetap membekas di lingkungan mereka. Masyarakat yang dulu menghakimi Nurul, kini mulai bertanya pada diri mereka sendiri. Apakah kata-kata mereka ikut membentuk kegilaan itu? Apakah hinaan, gosip, dan cemoohan mereka menjadi bara dalam api dendam Nurul? Nurul menjadi simbol kejatuhan jiwa, bukan hanya karena ilmu hitam yang ia pelajari, tapi karena dunia yang menolak memahami rasa sakit seseorang yang kehilangan harga dirinya sebagai perempuan. Di RSJ, kadang Nurul masih berteriak dalam tidurnya. "Aku hanya ingin kembali menjadi perempuan seutuhnya." Namun semuanya sudah terlambat. Tamat. Cerita ini adalah peringatan keras bahwa luka batin seseorang bisa jauh lebih mematikan dari luka fisik. Ketika rasa sakit, kehilangan, dan penghinaan terus dipendam tanpa ruang untuk didengarkan, maka jiwa bisa hancur perlahan, lalu meledak dalam bentuk paling mengerikan.
Jangan pernah remehkan kata-kata. Hinaan kecil, pertanyaan kapan nikah, atau gosip tanpa empati bisa menjadi sumbu dari tragedi besar. Dan yang paling penting, kita tidak pernah tahu luka apa yang sedang ditanggung seseorang. Maka, pilihlah untuk bersikap lembut.